Ini kita akan memulaikan ibadah penghiburan dari rukun keluarga besar Tangkilisan. Semua kita yang sudah hadir hari ini, saya percaya kita tidak diundang, tapi adalah bagian dari kepedulian kita, satu hati kita bersama dengan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Ferdi Tapilato. Kita bersama-sama pada siang hari ini untuk mensyukuri berkat Tuhan yang dialami oleh keluarga besar Tangkilisan, secara khusus keluarga Tapilato Tangkilisan di tempat ini. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Nats pembimbing ibadah kita pada siang hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita menyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Berdoa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami setiap pribadi, yang sungguh mengasihi keluarga besar Tapilato Tangkilisan di tempat ini, di mana Engkau pada hari kemarin menyatakan anugerah yang luar biasa. Engkau telah memanggil pulang anak-Mu yang kekasih, Bapak Ferdinand Tapilato, di usia 77 tahun 5 bulan. Ini suatu
kasih karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan keluarga Tapilatu Tangkilisan. Dan hari ini bersama rukun keluarga besar Tangkilisan kami akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, memberi penghiburan bagi keluarga, menolong, memberkati untuk ibadah kami dari awal hingga selesainya. Setiap bagian acara memberi penghiburan, memberi semangat, memberi motivasi bagi keluarga, bahkan bagi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, Engkau memberkati sehingga kami semua yang mendengarkannya terhibur olehnya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk ibadah penghiburan rukun keluarga Tangkilisan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku, dan seterusnya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, hanya kutemukan di dalam-Mu Yesusku. pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku. tiada pernah berubah kasih, Tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar dalam hidupku, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang Engkaulah ternilai, harta yang tak ternilai, yang kumiliki yang dan kuhargai. kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak Engkaulah ternilai, harta yang tak ternilai, yang kumiliki dan kuhargai. Yesus, Engkau kagumi. Yesus Engkau kukagumi. Yesus, Engkau kagumi. Kita akan masuk dalam kesaksian pujian. Yang pertama saya mengundang tim pelayanan kasih karunia untuk membawakan satu pujian. Setelah itu saya mengundang semua keluarga besar Tapilatu Tangkilisan untuk membawakan pujian. Dan yang terakhir saya mengundang Keputrian Jemaat GA Berea Tondano untuk membawakan satu pujian. Dipersilakan tim pelayanan kasih karunia.
Pak Edi bersama-sama dan kami sama-sama lagu, sangat senang dengan lagu ini, Jumpa di Surga. Jauh di surga ada namaku, terpatri indah oleh tangan berlubang paku. Ada di sana bersama Yesus, Juru Selamatku yang rela mati selamatkan aku. Selama di sini, selama di sini, ku layani Dia, melayani Tuhan. Meski nyaris terasa tak tertahan, terpaan badai. Bila saatnya, senang selamanya, senang selamanya, jumpa di surga karena namaku ada di sana. Dalam hatinya ada namaku, terpatri indah oleh tangan berlubang paku. Di situ jua selamat jiwaku. Yesus Tuhanku, penghibur hati dan penolongku. Selama di sini, selama di sini, ku layani Dia, melayani Tuhan. Meski nyaris terasa tak tertahan, terpaan badai. Bila saatnya,
jumpa di surga ada namaku. Terima kasih untuk pujian penghiburan dari tim pelayanan kasih karunia. Selanjutnya saya mengundang keluarga besar Tapilatu Tangkilisan untuk membawakan pujian. Tasya, mana ada orang di belakang semua orang? Panggil semua. Tasya, panggil yang di belakang. Panggil orang di belakang mas. Panggil. Tangkilisan banyaknya datang. Mulai nanti malam. Nih. Tambah maju. Lagu apa? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Antum dengan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
Terima kasih untuk pujian keluarga besar Tapilato Tangkilisan yang boleh kita nikmati. Jadi sebenarnya bukan cuma kita yang menghibur, tapi keluarga juga yang memberikan penghiburan bagi kita semua. Karena tidak semua perpisahan itu adalah sesuatu yang perlu disesali atau perlu disedihkan. Selanjutnya saya mengundang keputrian Jemaat GAA Berea Tondano untuk membawakan pujian. Suara juga. Mana sudah iya, itu suara satu. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Terima kasih. Pengharapanku hanya Yesus saja. Terima kasih untuk pujian penghiburan dari keputrian Jemaat GAA Berea Tondano. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mendengarkan penghiburan lewat perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
hambanya Bapak Walda Kris Tangkilisan Magister Teologia. Untuk itu saya undang semua kita berdiri, kita menyanyikan pujian Anak Allah. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati tebus dosaku, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari Sebab esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Anak Allah Yesus. Anak Allah Saya mengundang hambanya Yesus Bapak Walda Kris Tangkilisan Magister Teologi. menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam segala keberadaan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah berdaulat di dalam segala zaman. Dan terlebih kami telah memiliki Roh-Mu yang kudus terpatri indah di hati kami. Sehingga kami memiliki satu jaminan bahwa Allah kami adalah yang ajaib. Allah kami Allah yang luar biasa. Allah kami adalah Allah yang perkasa di dalam segala perkara. Siang ini Tuhan, sore hari ini kami bersama-sama, tidak hanya di dalam pertemuan kami di ruang atau bangsal duka ini, tapi kami sama-sama juga dengan saudara bersaudara Tangkilisan. Ada di dalam Zoom, ada yang di Amerika, ada yang di Singapura, ada di berbagai tempat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati hamba-Mu ini, supaya kami boleh menikmati rema ilahi, rema surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati keluarga Tapilatu Tangkilisan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ini memang unik mungkin ya. Karena sebenarnya ada yang bilang begini, jangan aku tuh pimpin kata khotbah ibadah orang lain Jo. Karena ya saya harus juga harus akui bahwa memang hubungan kami dengan Pak Edi itu atau Pak Ferdinand bukan cuma 1-2 hari, bukan cuma 1-2 tahun, toh. Jadi ini memang sudah melekat secara emosional, sehingga
ini juga memang berat untuk berbicara di tempat ini dalam kapasitas untuk saling menghibur, saling berbagi satu dengan yang lain. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara supaya kita boleh melihat secara objektif, melihat secara komprehensif apa yang Allah mau katakan bagi kita semua. Nah, saya memberikan judul untuk perenungan kita hari ini adalah mati untuk hidup. Saudara-saudara mungkin berpikir begini, biasanya kalau manusia itu lahir, dia memiliki 3 fase, betul ya? Fase yang pertama, dia lahir, dia bertumbuh, kemudian pada saat tertentu dia akan tua. Nah, ini Pak Edi ini sampai usia 77 tahun, 5 bulan, betul tidak? Oh 3, sorry. Jadi 77 tahun, 3 bulan. Nah, ini memang luar biasa, angka 7 2 kali, baru 3 1 kali. Jadi dua-dua ini 7 itu adalah angka sempurna, kemudian 3 itu adalah ketritunggalan Allah. Ya, ini alegori kelihatannya, tidak seperti itu, tapi paling tidak yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat bagian yang dicatat oleh Yohanes. Mari sama-sama kita buka Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-1 pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kalau ada Bapak Ibu yang membawa Alkitab, kita akan sama-sama melihat itu, dan saya akan baca ayat 1, kita akan berbalas, dan kemudian pada ayatnya yang ke-6 kita baca bersama sambil kita berdiri. Ulang. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya ajak kita berbalas-balas. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan ayat 6 sama-sama kita. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 3, 2, 1. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Terima kasih, diberkatilah firman Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan mengajak kita untuk melihat ada 3 bagian di sana. Yang pertama sedikit bahwa Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan kemudian ini ditulis kurang lebih sekitar tahun 90-an. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa perjalanan kehidupan Yesus itu di bumi hanya 33 tahun. Jadi berarti ketika Yohanes menulis surat ini jauh sudah melewati waktu, betul? Ya, Yesus itu di usia 33 tahun dalam pelayanan, dan dikisahkan oleh Lazarus, dikisahkan oleh Yohanes ini pada tahun 90-an. Jadi rentan waktu ada kurang lebih sekitar 50 sampai 60 tahun, ya. Dan seperti yang oke, mari silakan Bu Mes. Ya, oke, kita lanjut. Selamat datang Ibu Meis. Ini ibu dari Profesor Yentatu. Dan di samping Ibu Meis adalah kakak dari Pak Yen. Jadi ini duet maut. Oke, baik. Saudara-saudara, kita kembali melihat Yohanes pasal 11 ini yang sudah tadi disampaikan latar belakang dari surat ini.
ditulis oleh Yohanes kurang lebih tahun 90-an. Nah, peristiwa ini tahun 30-an di saat Yesus dalam pelayanan. Yang menarik di sini adalah ada seorang yang bernama Maria. Ini juga sudah diperkenalkan oleh Yohanes bahwa Maria ini adalah seorang perempuan yang datang kemudian yang memecahkan buli-bulinya. Tahu aja buli itu ya? Buli itu adalah satu pustaka. Jadi ada harta yang berharga dari satu keluarga, kemudian dia memecahkan bulinya itu, dan minyaknya itu, minyak narwastu itu diberikan kepada Yesus. Dan tidak hanya diberikan dengan menggosok saja, tetapi dia menggunakan apa? Rambut. Bapak Ibu tahu bahwa rambut bagi seorang wanita itu adalah mahkota. Jadi dengan kata lain, segala eksistensi dari perempuan ini dia curahkan bagi Yesus dengan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Kita tidak bicara jauh tentang hal itu, tapi yang ingin saya katakan bahwa minyak narwastu itu adalah minyak yang begitu berharga dengan nilai kurang lebih, kalau dikonversikan sekarang, kurang lebih sekitar 300 juta rupiah. Hanya sekali saja dipecahkan dengan menggunakan buli-bulinya itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau buli-buli itu variasi kan, harganya seperti berapa nilai itu tidak bisa dilihat dengan secara materi, tetapi pasti itu adalah sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, Maria inilah yang memiliki adik yang bernama Lazarus. Nah, di sini dikatakan bahwa di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ini menceritakan tentang bahwa ada satu peristiwa yang terjadi pada keluarga ini. Mereka itu ada 3 kakak beradik, Maria, Marta, dan kemudian Lazarus. Dan Lazarus ini sedang mengalami satu penyakit yang tidak diceritakan oleh Yohanes, tetapi menggambarkan satu peristiwa atau satu penyakit yang sangat serius. Nah, saya coba sedikit bercerita kembali soal Pak Edi ini. Beberapa waktu yang lalu tadi sudah ada kesaksian kalau tidak salah ya, Ibu Esther, bahwa Pak Edi ini memiliki satu masalah di lambung dan penyebabnya itu adalah batu empedu. Nah, ini kebetulan ada Dokter Tin juga. Nah, kemudian ada beberapa pertimbangan kalau kok setua sudah jo kena pisau, sudah jo kena anestesi, apalagi kalau general anestesi atau pembiusan secara total. Nah, ini mungkin pengaruh di usia yang proses metabolisme tubuh juga akan berpengaruh. Tapi tidak melihat bagian itu, keluarga langsung mengambil keputusan untuk melaksanakan. Karena pertimbangan Pak Edi itu sudah kelihatan sangat menderita, ya. Sangat dan sangat saya melihat, walaupun sebetulnya beliau ini adalah orang yang boleh dibilang tahan banting kalau soal penyakit begitu, atau kalau rasa sakit hampir dapat dibilang dia tidak mau peduli dengan sakit itu. Tapi kelihatan waktu itu kami sering kunjungi dan sama-sama kita berdoa, melihat memang sunya dapat tahan, orang Manado bilang. Jadi memang ini adalah satu keputusan yang sudah tidak lagi dilihat dari sisi medik, tapi harus dilihat sebagai kedaulatan Tuhan, ya kan? Nah, tentunya kita seperti tadi juga kesaksian dari Dokter Tin bahwa kita semua sedang mengalami satu proses akan ke sana. Nah, saya kembali ke soal tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita lihat bahwa Lazarus ini mengalami suatu penyakit, begitu kan? Kalau kita bicara di dalam bagian yang lain, Alkitab mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan kalau kita tarik lagi bagian lebih jauh, bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih. Tapi persoalannya kenapa Allah mengizinkan penyakit itu? Bahkan dapat dikatakan yang sekarang ini kita bisa melihat kedaulatan Allah berlaku bagi Pak Edi meninggal. Itu adalah bagian yang sudah natur terjadi pada manusia ketika Allah mengatakan jangan kamu makan. Sebab ketika kamu makan buah, pada saat itu juga kamu akan mati. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kematian
di Taman Eden pertama ini diwariskan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk Pak Edi, termasuk Bapak Ibu dan saya. Kita sedang berada dalam satu antrian panjang. Kita tidak tahu siapa. Torang semua ingin tahu kapan. Torang semua tidak tahu. Tapi yang pasti di dalam bagian ini semua akan mengalami kesakitan, akan tua, dan pada waktu tertentu kita akan layu lusut, hilang, lenyap. Kan gitu. Nah, kembali di dalam ayat ini, sebetulnya di mana kepedulian Yesus, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika orang-orang menyampaikan guru, rabi, atau Tuhan bahkan, saudara kami ini sedang mengalami satu penyakit yang harus sesegera, kalau dalam bahasa medik itu mungkin Kak Tin bisa atau Dokter Tin bisa koreksi, itu yang disebut dengan zito. Betul ya Kak Tin? Zito itu adalah penanganan yang harus sesegera. Bahkan di sini dikatakan bahwa Yesus sedang menunda berapa hari di situ? 3 hari. 3 atau 2. Sepertinya Yesus tidak ada kepedulian di situ. Ya, 2 hari ya. Yesus sepertinya masa bodoh dengan kebutuhan yang sito tadi oleh seorang yang bernama Lazarus ini. Tetapi kalau kita melihat bagian ini di ayat pertama dan ayat ketiga itu menunjukkan bahwa Yesus pun peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh Lazarus. Nanti saudara akan berbenturan dengan logika yang sedang kita bicarakan sekarang. Kalau Yesus peduli, mengapa dia membiarkan sampai sekitar 2 hari? Bukankah dengan kuasa Yesus, Yesus mampu untuk menyembuhkan? Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini sesuatu yang menarik. Secara natural, kita melihat bahwa manusia lahir, dia kemudian mengalami penuaan, bertumbuh penuaan dan kemudian sakit dan mati. Tetapi di sini Yesus katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini kan aneh nih. Apakah ini paradoks ataukah ini kontradiktif ataukah ini bertentangan dengan bagian-bagian yang lain? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, nanti kita lihat bagian yang seterusnya. Tetapi yang ingin saya katakan di sini bahwa Yesus selalu datang tepat pada waktunya. Nah sekarang seperti yang Pak Edi alami seperti ini. Sebelum tanggal 31 dia merintih dan kami melihat memang kondisinya sudah sangat kritis. Nafas sudah dibantu oleh peralatan medik. Dan kami melihat semua apa ya Kak Tin, KU-nya ya, vital science ya itu. Jadi tanda-tanda vital itu sudah tidak menunjukkan tingkat normal, tetapi makin drop, menurun. Dan pada tanggal 31 hari Minggu jam 16 ya. Oh 16:12 betul. Jam 4:12 dokter menyatakan meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat ini tanggal 31, saya yakin semua kita pernah mengalami kematian. Betul? Apalagi Ibu Ellen 41 tahun kan? Nah itu, anak kekasih. Jadi betapa pedihnya melihat bagian itu. Atau ada orang yang bilang begini, kenapa kok dia kita kok lebih dulu tua, kenapa bukan kita Joko? Kenapa mesti dia? Betul ya Bu Ellen ya? Tapi ini tidak lagi bicara medik, tapi ini sudah bicara kedaulatan. Nah di sini yang kita akan lihat bahwa kedaulatan itulah yang mengatasi mati berkontra dengan hidup. Ayat yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ke-5 ke-6, di situ dikatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit,
ia tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini kan menjadi suatu pertanyaan. Tadi kita bicara bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengasihi kita. Di mana kepeduliannya? Di mana kasihnya? Sementara dia sengaja meninggalkan Lazarus dalam kondisi sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Apakah saudara pernah dengar ada satu statement dari seorang raja yang bernama Daud berkata bahwa aku ini mengacu kepada Sang Mesias itu seperti cacing, bukan manusia. Saudara bisa bayangkan bahwa Daud menubuatkan tentang Mesias yang nanti akan datang bukan manusia lagi, tetapi dia menjadi seperti cacing. Boleh dapat dikatakan bahwa saudara dan saya, Bapak Ibu, melihat bagian ini, kalau Yesus dikatakan seperti cacing atau Mesias itu seperti cacing, maknanya apa ini? Kalau kita periksa bagian itu, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan cacing itu dia menggunakan kata scarlet worm. Apa itu artinya? Artinya ini adalah cacing merah yang menghasilkan kain kermisi. Kalau di bait Allah itu, di tempat di mana orang Israel beribadah, apakah itu di sinagog ataukah itu di bait Allah, itu ada satu kain yang namanya kain kermisi untuk para imam, dan kemudian mereka akan menggunakan itu. Nah, rupanya kain itu mereka celup di darah dari ulat yang namanya atau cacing yang namanya scarlet. Nah, yang ingin saya katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Cacing itu dia hanya sekali dalam kehidupan dia bertelur. Tapi sebelum dia bertelur, dia akan naik di satu tiang, dan ketika dia naik di tiang itu, dia akan bertelur di situ. Setelah dia bertelur, anak-anaknya kemudian menetas. Dan saudara tahu bahwa cacing itu akan memberikan dirinya untuk dimakan oleh anak-anaknya sampai mati. Bisa tangkap ini? Yesus dikatakan seperti cacing, menunjukkan bahwa ketika dia akan menghidupkan kita, dia harus menaikkan dirinya pada satu tiang, namanya tiang salib itu, dan kemudian dia terpaku di sana dan darahnya tercurah demi menghidupkan anak-anaknya. Saudara dan saya, kita semua yang baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom, semua kita bagian yang diberikan kehidupan oleh kematian Yesus. Oleh diri Yesus diberikan, dipersembahkan untuk kita semua. Ini yang menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin supaya saudara dan saya larut di dalam suatu kesedihan mendalam, karena kita ada satu pengharapan yang pasti bahwa kita boleh mengalami apa yang terjadi seperti saudara kita Pak Edi. Semua kita akan mengalami itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menolak itu. Itu natur yang sudah terjadi. Ketika kita jatuh dalam dosa oleh Adam, semua kita akan mati. Tetapi kematian itu tidak akan membawa kita kepada kematian yang kedua yang disebutkan di dalam Wahyu pasal 20 bahwa kita akan masuk ke sana. Tidak, Bapak Ibu. Tapi semua kita akan mengalami suatu kehidupan yang baru, satu jaminan baru oleh karena Yesus yang mau mati demi membangkitkan, demi menghidupkan kita. Nah, inilah yang menjadi pengharapan. Saya coba renungkan bagian ini, saudara-saudara, begini. Coba bayangkan, seandainya Yesus tidak mati. Ada murid-murid pada waktu itu komplain, betul kan? Komplain ke Yesus, karena bagi mereka adalah
Yesus ini adalah satu pengharapan, bukan pengharapan yang seperti dalam pikiran Yesus untuk suatu kehidupan baru, tetapi mereka berpikir bahwa Yesus yang sudah membuat mujizat, sudah mengatasi gravitasi alam, sudah mengubah air menjadi anggur, sudah mengatasi segala peristiwa-peristiwa yang ajaib. Dengan bagian ini mereka berharap bahwa inilah figur yang dapat membebaskan mereka dari imperialis Romawi. Nah, ketika Yesus ditangkap, orang-orang pada waktu itu menjadi ribut, menjadi sibuk, dan menjadi kacau. Mereka seperti kehilangan pengharapan. Tetapi saudara bayangkan, ketika penolakan itu, ketika kematian itu, mereka menjadi sedih, mereka menjadi takut. Tetapi oleh kematian itu, mereka memiliki pengharapan. Nah, inilah yang mungkin menjadi bagian di dalam perenungan kita. Bahwa semua kita pasti, saya tidak tahu kapan. Dan semua kita juga di antara kita sini, kecuali kalau ada yang penyakit so berat. Tapi penyakit berat, faktanya ada juga yang terjadi mujizat. Betul ya, Dok? Disembuhkan. Ada yang sehat-sehat kaget, pegoyang, kayak maksudnya bagara. So selesai gitu. Ya toh? Nah, kapan torang tidak tahu. I don't know about tomorrow. Saya tidak tahu besok itu seperti apa. Tetapi bagiku, kehidupanku, kapanpun, hari ini, besok atau kapanpun, kita memiliki harapan yang pasti. Bahwa Yesus sudah menukarkan kematian saya dengan kematian Dia. Ini yang boleh menjadi perenungan kita. Dan keluarga juga boleh bersedih tentunya. Ini boleh tahan-tahan. Tapi kesedihan itu adalah kesedihan yang memberikan sukacita. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan kami yang singkat. Tuhan memberkati kami, biarlah ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menyadari harapan yang sungguh, harapan yang pasti, kami boleh menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Apa saja untuk menjadi bagian di dalam rencana dan rancangan Tuhan sampai masa kekekalan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini nanti kita akan donasikan bagi keluarga. Di Zoom juga nanti saya sudah lihat Dr. Billy Matindas sudah membuka kantong untuk donasi bagi keluarga Tapilatu Tangkilisan. Nanti di-pooling saja secara serentak dan kemudian dikumpulkan. Kita menyampaikan satu pujian bagi Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya dan apa yang seterusnya. Dia
setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Untuk doa pemberian ini kita akan berdoa, dan doa saya persilakan Dr. Joni Pabisa, Magister Teologi. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah memateraikan kami melalui Allah Roh Kudus. Pujian, syukur menjadi sesuatu yang harus kami sampaikan, kami harus panjatkan. Karena kami meyakini bahwa setiap perkara, setiap peristiwa yang terjadi, di balik itu ada kebaikan untuk setiap anak Tuhan yang mengalaminya. Termasuk ketiga Bapak Penatua Edita Pilatu, engkau telah panggil untuk menikmati surga yang kekal karena imannya kepada Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit. Ia sekarang ada di surga memuji dan memuliakan engkau. Dan keluarga sementara merasakan peristiwa duka karena berpisah secara jasmani. Ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi, kesedihan karena cinta mereka kepada almarhum. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dengan matimu di kayu salib, dikuburkan dan bangkit, keluarga yang berduka juga ini akan menikmati pengharapan yang sama. Oleh karena itu Tuhan, kami mengaminkan apa yang dikhotbahkan tadi. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami, energi yang baru bagi kami untuk tetap hidup bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan. Kami percaya bahwa persembahan ini dapat dipakai dengan baik untuk keperluan di masa duka ini. Setiap anak Tuhan yang memberi, biarlah diberkati dengan berkat jasmani, berkat rohani dan berkat kehidupan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan menutup pertemuan ibadah kita siang ini, sore ini. Saya mengajak kita untuk sama-sama menyampaikan pujian yang berjudul Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, dan apa yang seterusnya. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu.
sekali lagi dan saya mengajak kita untuk berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa Di saat badai bergolong, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas desa. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergolong, saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas desa. Ku tenang sebab Kau ku tenang sebab Kau Allah. Kau Allahku. Bapa di surga, dengan kepak sayap kami terbang bersamamu, dan kami akan terbang dalam kekekalan. Kami bersyukur Tuhan untuk kedaulatan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi keluarga di sini. Kami boleh bersyukur karena kami tahu bahwa Pak Edi telah berkumpul bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Yang nanti pada waktunya Tuhan akan mengubahkan tubuhmu menjadi seperti tubuh Tuhan yang mulia. Kami pun akan bersama-sama dengan Tuhan ketika kami mengalami seperti apa yang Pak Edi terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi. Kami pun juga akan mengalami hal yang sama tatkala Yesus datang menjemput anggota tubuh Kristus. Kami bersyukur bahwa kami semua dengan jaminan Kristus telah mati bagi segala dosa kami. Kristus telah dikuburkan dan Kristus telah. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Memberkati keluarga besar Tapilatu Tangkilisan, Ibu Esther, yang dalam kemudian setelah pasca pekuburan nanti besok, dia akan merasakan suatu suasana yang baru, suasana tanpa seorang suami. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah sahabat sejati. Engkau adalah Allah yang senantiasa tak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kami, khususnya Ibu Esther juga. Berkati juga Ibu Kristi dan Pak Ale serta anak Rafael. Tuhan menolong memberkati keluarga ini Tuhan. Biarlah Kristi juga sendiri dapat menjadi anak yang mengasihi, anak yang memberkati, dan anak yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati juga Iel, Andini, dan kedua anak kekasih, Gio dan adik. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati kami semua yang telah mengikuti pertemuan ibadah sore hari ini. Supaya apa yang kami dengar ini tidak berlalu, tapi kami boleh merenungkan. Setelah kami keluar dari tempat ini juga pun kami boleh merenungkan terus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus, yang termeterai dalam hati kami, senantiasa memberikan penghiburan. Inilah doa kami Bapa. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa,
dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, menyertai keluarga besar Tapilatu Tangkilisan, memberkati kami semua baik yang ada di tempat bangsal duka ini maupun yang sama-sama mengikuti Zoom dalam keluarga besar Tangkilisan, memberkati kami semua hari ini, besok, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat sore, terima kasih. Saudara-saudara, di kesempatan ini kami akan menyampaikan informasi bahwa sebentar masih ada malam penghiburan ketiga, ya, yang akan dilaksanakan oleh Gereja Alkitab Anugerah, lebih khusus wilayah, ya, majelis wilayah W, dan sebentar akan dipimpin oleh yang kekasih Bapak Pendeta Tony Sualang, Sarjana Teologi. Kalau Bapak Ibu masih ada kesempatan, Ibu Ellen masih boleh mau tunggu. Sekitar jam berapa? Jam 7 malam, ya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, ditambahkan lagi bahwa besok hari Rabu tanggal 3 pukul 12 ibadah pemakaman, dan diundang yang sudah ada di sini, kita catat ini muka-muka ini. Ibu Pakasi, ada Pak Dr. Joni. Jadi kalau besok kau nyana mau coret dari buku kehidupan. Oh, terangkat lebih dulu Ibu Truli bilang. Oke, terima kasih, ini yang bisa disampaikan. Shalom. Ada basingnya dulu, tapi jangan cari mana bisa.